الرحمن الرحيم. Dan qiyam, momentum-momentum ibadah penuh kehusukan di malam hari sampai akhirnya kita masuk ke ashrah awakhir dari bulan yang mulia ini. Nikmat itu bertambah malam ini karena kita mendapatkan ziarah, mendapatkan kunjungan dari akhina fillah As-Syekh Mu'min Yasin min Palestina. Ahlan wa sahlan. Wallahi ana ghair mutaakkid hal ulki at-tausiyah bil Indonesia wala bil Arabiyah. Asrana ana mad'u li ulki at-tausiyah bil Indonesia bas bi ziyaratiku intu ana mutakhayyar suwaya. Ma'lis wallah. Wa taban nahnu na'taqid anna hadha al-liqa wa hadhihi al-jalsah laysa mujarrad jalsah wuddiyah wa innama jalsah imaniyah. Jalsah imaniyah baina ibadir rahman wa baina ussaq izzatil Islam wal muslimin. Jadi saya sampaikan ke beliau bahwa kita yang hadir semua di sini meyakini dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa ziarah beliau ke Masjid As-Saff ini, perkumpulan kita dengan beliau di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini tidak hanya sekedar ziarah persahabatan, ziarah ukhuwah, tapi juga ziarah penuh keimanan, tapi juga perkumpulan di antara ibadir rahman, bahkan perkumpulan di antara orang-orang yang merindukan kemuliaan Islam dan umat Islam. Sebagaimana kalau kita paham apa yang beliau doakan ketika kunut nazilah tadi. Ma'alis ana ukallimhum bil Indonesia. Ayo hadir. Ikhwani fillah, al-alaqah bainana wa baina baitil maqdis wa baina ardis Syam wa baina ardi Palestina. Ikatan batin kita dengan Baitul Maqdis, dengan tanah Syam, dengan tanah Palestina, mewakili hakikat dari bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan hasan, serta sirah Rasulullah, qudwah dari salafus salih, Ramadan itu punya dua semangat, yaitu al-jihad wal mujahadah. Ramadan itu hakikatnya, substansinya adalah menguatkan semangat kita untuk membersihkan diri dan mendekat ke Allah. Dan juga Ramadan itu sebenarnya dalam sejarah panjangnya, kemenangan-kemenangan besar umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Dan jihad dan mujahadah ini sangat erat kaitannya dengan Baitul Maqdis. Ada banyak keutamaan dari Baitul Maqdis. Misalnya kalau kita baca surat Al-Isra yang sering kita dengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi Palestina, Baitul Maqdis itu disebutkan dalam Al-Quran adalah dalam proses Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita baca hadis-hadis yang sahih, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, dan sejumlah imam hadis yang lain. Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari bumi ke Sidratil Muntaha, itu dimulainya dari Baitul Maqdis. Ini luar biasa, tempat paling mulia bagi orang-orang yang beriman itu adalah Masjidil Haram. Tapi ketika Mi'raj Rasulullah dari bumi ke Sidratil Muntaha, kenapa Allah kemudian tidak langsung memi'rajkan Rasulullah dari Makkah ke Sidratil Muntaha, tapi memi'rajkannya dari Baitul
Maqdis. Rasulullah menceritakan, "Tsumma ya'riju biya ila sama'id dunya." Mi'raj itu digambarkan oleh Rasulullah dari Baitul Maqdis. Ini diantara yang sebenarnya membuat ikatan keimanan kita itu sangat erat, sangat dekat dengan Baitul Maqdis, dengan tanah Palestina dan seterusnya. Dalam hadis sahih yang lain, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad misalnya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal?" Masjid apa yang pertama kali Allah tetapkan di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Sahabat tadi nanya lagi, Pak, "Tsumma ayyun?" Setelah itu masjid apa lagi yang kedua? Dan yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa. Jadi tempat sholat yang pertama ada di muka bumi itu adalah Masjidil Haram. Bapak jangan nanya, bukan maksudnya bangunan yang 3-4 lantai yang ada sekarang, Pak ya. Bapak jangan nanya, berarti Hilton pertama kali dibangun di bumi, Ustaz. Enggak. Maksudnya sebagai tempat sholat, Ka'bah itu pertama kali yang ditetapkan Allah di muka bumi. Sahabat bertanya, "Setelah itu apa ya Rasulullah? Masjid yang kedua apa?" Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Berapa jarak waktu antara antara Allah menetapkan Ka'bah sebagai tempat ibadah, kemudian yang kedua Masjidul Aqsa? Rasulullah menjawab, arba'una aman, 40 tahun. Jadi masjid yang kedua, tempat sholat yang kedua yang Allah tetapkan di muka bumi itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Dalam hadis sahih lain, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Suyuti, Rasulullah pernah bersabda, "As-Sam ardul mahsar wal mansar." Jadi Pak Bu, kalau ada rezeki, kenapa kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk menuju ketiga masjid? Di antaranya adalah Masjidul Aqsa. Karena Rasulullah pernah bersabda, tanah Sam, tanah Palestina, Baitul Maqdis, itu adalah ardul mahsar. Nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, dikumpulkannya itu di Ardus Sam, dikumpulkannya di tanah Sam, di Baitul Maqdis. Dan kemudian semua makhluk itu bergerak menyambut timbangan dan nasibnya, itu juga dari Baitul Maqdis. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Mungkin sebagai pengantar yang terakhir, saya ingat satu hadis sahih lain, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini mungkin untuk menambah semangat kita. Kalau ada rezeki setelah umroh, cari paket yang ada kunjungan ke Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, "Lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'i Baitil Maqdis." Ketika Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman maksudnya, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallahu thalathan. Nabi Sulaiman itu kemudian memohon pada Allah 3 hal. Yang 2 udah dikasih oleh Allah. Apa yang 2? Yang pertama adalah hukman yusadifu hukmah. Nabi Sulaiman itu memohon pada Allah diberi kekuatan untuk menjalankan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Menjalankan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Dan itu sudah Allah kabulkan, Allah berikan pada Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua adalah mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman itu minta oleh Allah dikaruniai kerajaan, dikaruniai kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun sesudahnya. Jadi kalau
kalau kita baca ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan hasan, nggak mungkin Pak Bu ada presiden yang melebihi Nabi Sulaiman. Ada raja yang kekuasaannya melampaui kekuasaan yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga yang diminta oleh Nabi Sulaiman ini terkait dengan kita. Nabi Sulaiman memohon pada Allah setelah selesai membangun Baitul Maqdis, alla ya'tiya ahadun ila hadal masjid la yuridu illa salatan illa kharaja kayaumi waladathu ummu. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar sampai kapanpun kalau ada orang yang datang ke Baitul Maqdis ini semata-mata niatnya hanya untuk bisa sholat di Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman memohon pada Allah, begitu dia keluar dari Baitul Maqdis, semua dosanya diampuni oleh Allah, sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Dan Rasulullah bersabda, saya memohon kepada Allah, mudu wa arju ayyakuna u'tiya ats-tsalis, dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan untuk umatku Allah memberikan, Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman yang ketiga ini. Jadi niatnya Pak, kalau ke Baitul Maqdis niatnya pengen sholat. Jangan sampai ke Baitul Maqdis niatnya pengen selfie. Selfie di depan Baitul Maqdis, selfie ketemu imamnya dan seterusnya. Karena kalau selfie nggak tercakup dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah ini. Sahih kita wala? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, bahwa ikatan kita dengan Baitul Maqdis, dengan Ardul Palestin, dengan Ardus Sam adalah yang pertama adalah ikatan mujahadah, ikatan bagaimana kita membersihkan diri, mendekatkan diri kita dengan Allah. Dan yang kedua adalah ikatan jihad, ikatan komitmen untuk memuliakan Islam dan umat Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca sejarah umat Islam, ada pelajaran penting Pak dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pernah 2 kali mengalami puncak kejayaan. Tapi Baitul Maqdis juga 2 kali mengalami kejatuhan. Baitul Maqdis, Islam pertama kali sampai ke Baitul Maqdis ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah. Kemudian mengalami kejayaan ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menerima kunci kekuasaan Baitul Maqdis dari Uskup Sopronius. Itu Islam kemudian mengalami kejayaan. Kejayaan Islam yang kedua itu pada tahun 1189 ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis dan dari tangan pasukan salib. Ini 2 kali kejayaan. Tapi antara masa Umar ibn al-Khattab dan masa Salahuddin Al-Ayyubi, Islam di Baitul Maqdis pernah mengalami keruntuhan yang puncaknya pada tahun 1099 Masehi. Ketika Baitul Maqdis direbut oleh tentara salib dari Eropa. Kemudian mengalami kejatuhan lagi di pertengahan abad ke-20. Ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan Zionis Israel. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang harus menjadi fokus perhatian kita, ternyata 2 kali Islam mengalami kejayaan di Baitul Maqdis itu sebabnya selalu sama Pak. Faktor-faktornya selalu sama. Bahkan faktornya itu sama dengan kejayaan Islam di Andalusia. Bahkan sama dengan kejayaan Islam dan umat Islam di semua belahan dunia. Makanya kita harus belajar dari Baitul Maqdis.
Dan 2 kali keruntuhan Islam dan umat Islam di Baitul Maqdis sebabnya juga sama. Dan itu juga sebab yang mengakibatkan runtuhnya Islam di Andalusia. Bahkan runtuhnya Islam di seluruh belahan dunia, jangan-jangan termasuk juga di Indonesia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya mulai dari sebab kejayaan Islam. Ketika Thani Khulafair Rasidin Umar bin Al-Khattab mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan seterusnya untuk merebut Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berhasil direbut. Tapi penguasa Baitul Maqdis waktu itu, Uskup Sopronius, mengatakan pada Khalid bin Walid, kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, saya tidak akan menyerahkan kunci gerbang Baitul Maqdis kecuali pada pemimpin tertinggi umat Islam. Maka kemudian dikirimlah kurir untuk menyampaikan ke Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab datang ke Baitul Maqdis. Hanya berdua, Pak. Presiden, kepala negara, kekuasaannya meliputi Jazirah Arab sampai ke Afrika Utara, datang hanya berdua dengan asistennya. Naik 1 onta. Kalau asistennya lagi seger, asistennya yang nuntun, Umar bin Al-Khattab yang naik. Kalau asistennya capek, asistennya yang naik unta, Umar bin Al-Khattab yang jalan. Ketika sampai di depan pintu, di depan gerbang Baitul Maqdis, lagi giliran asistennya yang naik unta, Pak. Umar bin Al-Khattab yang jalan nuntun unta. Kira-kira oleh Uskup Sopronius, kunci akan diserahin ke siapa, Pak? Kalau ada 2 orang naik 1 mobil, yang 1 katanya kepala negara, 1 asistennya, yang bukain pintu lagi giliran kepala negaranya. Orang yang nggak tahu, yang anggap kepala negara yang buka pintu apa yang dibukain pintu? Yang dibukain pintu. Maka Uskup Sopronius kemudian menyerahkan kunci Baitul Maqdis pada asistennya. Para sahabat mengatakan, Amirul Mukminin, kami bukan yang di atas tapi yang di bawah. Fadahisa fata'ajaba Sopronius. Kemudian mengatakan, gimana mungkin pemimpin tertinggi umat Islam, pemimpin tertinggi umat Islam kemudian begitu rendah hatinya. Apa jawaban Umar bin Al-Khattab? Ini, Pak, kunci yang pertama. Jawaban Umar bin Al-Khattab, nahnu qaumun. Kami ini adalah kaum, umat Islam ini adalah kaum. A'azzanallahu bil Islam. Yang Allah muliakan dengan ajaran Islam. Wa idza taghaina al-izzah bi ghairihi adzallana Allah. Dan kami tahu seandainya kami mencari kemuliaan, kemajuan, kejayaan dengan selain ajaran Islam, selain tuntunan Islam, selain syariat Islam, adzallana Allah, maka pasti Allah akan hinakan kami. Jadi bagi Umar bin Khattab, presiden dielu-elukan. Pak, ini bukan makar, Pak, ya. Saya cerita Umar bin Khattab, bukan presiden, bukan, sorry. Kepala negara dielu-elukan, itu bukan syariat Islam. Syariat Islam itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kemuliaan itu adalah ketakwaan. Sama orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci yang pertama diteladankan oleh Umar bin Al-Khattab, kalau umat Islam ini ingin jaya, kembalilah pada ajaran Islam. Jangan pakai ideologi lain, jangan pakai gaya hidup yang lain, jangan pakai lifestyle yang lain. Tapi kembalilah pada ajaran Islam. Itu Islam akan jaya. Kemudian yang kedua, kebangkitan Islam yang kedua pada tahun 1189, ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib.
Waktu itu Pak, nggak ada umat Islam yang percaya pasukan salib bisa dikalahkan. Jumlahnya jauh lebih besar, persenjataannya jauh lebih modern. Nggak ada orang yang percaya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi suatu hari membaca firman Allah di surat Rum. Bagaimana ketika Allah memberikan gambaran lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Allah memberikan gambaran ketika kemenangan orang-orang Romawi itu milik Allah lah sebelum kemenangan dan setelah kemenangan orang-orang Romawi itu. Dan ketika kemenangan orang-orang Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Allah memberikan isyarat fi bid'i sinin. Bid'i itu kalau dalam bahasa Arab baina tsalasa wa tis'ah. Sahalala. Bid'ah fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Baina tsalasa ila tis'ah. Ketika Allah memberikan isyarat tanda kemenangan umat Islam itu fi bid'i sinin. Kalau kita baca Quran terjemahan Kementerian Agama diterjemahkan dalam beberapa tahun. Tapi fi bid'i sinin itu hitungannya antara 3 sampai 9 karena jamak antara 30 sampai 90 tahun. Allah memberikan isyarat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi berkeyakinan Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib dari Eropa tahun 1099. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berjuang menyemangati umat Islam. Nggak akan lebih 90 tahun umat Islam itu akan merebut kembali Baitul Maqdis. Awalnya nggak ada yang percaya Pak. Nggak ada yang percaya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi mau berjuang untuk menegakkan kemuliaan Islam dan umat Islam. Dan ternyata terbukti persis 90 tahun. Pada tahun 1189, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya mengalahkan pasukan salib Richard de Lionheart yang datang dari Eropa. Kunci kedua kemenangan umat Islam itu apa? Jadi yang pertama kembali pada ajaran Islam. Yang kedua semua umat Islam ini bersatu Pak. Siap berjuang untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Itu yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Dan itu yang terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Indonesia, Islam dan umat Islam ingin jaya, pegang dua kunci ini. Semua umat Islam kembali pada ajaran Islam. Konon gitu Pak ya. Saya nggak mau nyebut nama. Suatu tahun umat Islam nggak ada yang pernah kenal sama yang namanya Al-Maidah 51. Misalnya gitu ya. Tiba-tiba kemudian rame Al-Maidah 51. Jadinya pada baca Al-Maidah 51 apa enggak Pak? Pada baca, kemudian sadar, oh ternyata ada tuntunannya dalam Al-Quran. Semua kembali ke Al-Quran, kembali ke ajaran Islam. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua, semua bersatu. Bersatu itu bukan berarti perang. Tapi kita ini bersatu, siap berjuang untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Bisa aja cuman dengan nunjuk jarum gitu Pak ya. Misalnya di ruang tertutup nunjuk jarum. Misalnya. Dengan dua kunci ini menang apa enggak menang? 2017. Maaf, keceplosan. Bisa Islam itu berjaya. Kuncinya dua. Yang pertama kembali pada ajaran Islam. Yang kedua semua umat Islam siap bersatu li'izzatil Islam wal muslimin. Yang terakhir, apa pelajaran dari Baitul Maqdis tentang keruntuhan Islam dan umat Islam yang dua kali? Sebabnya sama Pak. Itu juga sebab yang terjadi di Andalusia. Islam hancur di Eropa. Sebabnya juga 3 sebab ini. Kita harus hati-hati jangan sampai ini terjadi di Indonesia.
Apa sebab yang pertama? Sebab yang pertama adalah Islam itu bakal runtuh kalau generasi Islam lebih suka hedonisme dan hiburan ketimbang ilmu pengetahuan. Para ulama mengatakan salit tarikh, tanyakan pada sejarah. Hal afala najmu hadaratina illa yauma bazagat nujumul mughanniyin wal mughanniyat. Tanyakan pada sejarah, baca sejarah-sejarah Islam. Apakah pernah bintang kejayaan Islam itu redup dan mati? Kecuali pada masa ketika bintang dan sinar para artis itu dikagumi oleh publik. Pak, Bu, anak-anak kita sekarang lebih suka ilmu apa lebih suka artis? Lebih suka ngafal Quran apa lebih suka hiburan? Ini yang kontribusi kita. Kalau kita biarkan keluarga kita lebih suka materi ketimbang ilmu, lebih suka hiburan ketimbang Al-Quran, ini yang akan jadi sebab runtuhnya Islam dan umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terang benderang berfirman, dan itu dijadikan 5 ayat pertama dari Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Baca itu kuncinya apa, Pak? Kuncinya hiburan apa kuncinya ilmu pengetahuan? Kuncinya ilmu pengetahuan. Hadad din, dinut tauhid wa dinul ilm wa dinul hadara. Sah kita wala? Kenapa Allah berfirman Khamsul ayat al-ula, Khamsul ayat al-Qur'aniyah al-ula, ayatun ta'muruna wa takhuthuna ala hubbil ilm wal hadara. Maka kalau umat ini ingin jaya, kembalilah ke kunci pertama kejayaan Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang la haula wala quwata illa billah, malam Ramadan di TV isinya hiburan apa ilmu pengetahuan, Pak? Jogetan apa Al-Quran, Pak? La haula wala quwata illa billah. Umat ini digerogoti. Dan kalau itu kita biarkan ada di tengah-tengah keluarga kita, dari keluarga kitalah akan berawal runtuhnya Islam dan umat Islam. Yang kedua, sebab runtuhnya Islam dan umat Islam adalah ketika umat Islam sangat permisif pada aliran sesat. Umat Islam cuek sama aliran sesat. Yang sesat banyak yang ngebelain. Yang lempeng malah diberitakan dijelek-jelekin. Kalau ini terjadi, Pak, kalau ini terjadi, Islam dan umat Islam akan runtuh. Dan ini sudah kejadian dalam sejarah-sejarah Islam, selalu begitu. Awal runtuhnya Islam adalah kalau umat Islam itu nyantai baik, permisif, ngentengin aliran sesat. Sekarang misalnya kalau Syiah ada yang nyenggol dikit di media diberitain apa enggak, Pak? Di TV ditayangin enggak? Ahmadiyah Syiah ada yang nyenggol dikit masuk TV apa enggak, Pak? Masuk TV. Tapi kalau Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz yang lempeng-lempeng, Ustadz Khalid Basalamah, pengajiannya dibubarin, Ustadz Bahtiar Nasir diuber-uber misalnya, masuk TV apa enggak masuk TV, Pak? Diberitain 3 hari 3 malam enggak berhenti-henti apa enggak, Pak? Enggak. Kalau yang sesat ada yang nyenggol, heboh, banyak yang ngebelain. Tapi kalau yang lempeng, diuber-uber, enggak ada orang yang peduli. Kalau ini dilanjutkan, kalau ini keterusan dalam perjalanan sejarah, ini adalah sebab utama runtuhnya Islam dan umat Islam.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita bersyukur atas ziarah Syekh Mukmin Yasin ke masjid ini, mengingatkan kita semua akan betapa dekatnya, betapa rindunya keimanan kita dengan Baitul Maqdis, dengan Ardul Palestin, karena semua keutamaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih tadi. Dan yang kedua, betapa dekatnya kalbu kita dengan Palestina, karena ada pelajaran sejarah penting tentang kejayaan Islam dan keruntuhan Islam dari Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita lil muttaqina imama, amin, sebagai golongan terdepan di antara orang-orang yang bertakwa, sebagai pejuang terdepan dari golongan orang-orang yang bertakwa, yang merindukan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin.